Baik, selamat sore. Saya izin dulu, Mas ya. Oke, Kak. Baik, selamat sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan ya. Mohon maaf tadi Kak Ihsan dan kawan-kawan tempat telat nih. Tadi ada ini mati listrik di Jogja, nggak tahu tumben. Mungkin pemadaman karena libur kali ya. Jadi justru dipadamkan. Maaf ya. Sempat mundur ya sekitar 30 menit, tapi it's okay ya, tidak menghalangi niat dan juga rencana kita untuk diskusi ataupun belajar seperti itu. Baik, nah di TKP sendiri pada sore hari ini lebih kurang nanti kita akan selenggarakan 90 menit ya, maksimal jam 18.00 ya, ataupun 17.50 nanti lihat maghribnya gitu ya. Nah, yang perlu dipahami ya, dan juga teman-teman itu ketahui bahwasanya dalam TKP itu tidak ada poin nol, apalagi minus ya. Di semua poin, semua opsi itu punya poin ya. Dari poin 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah, yang mana di situ kawan-kawan bisa mungkin mendapatkan poin yang 5, mendapatkan poin yang tertinggi, sehingga nanti nilainya akan besar seperti itu. Nah, bagaimana TKP itu menuntut kemampuan ketelitian dan juga kejelian kita di dalam menjawab setiap soal ya, menjawab atau menyederhanakan setiap pertanyaan gitu ya. Nah, coba kita lihat nomor 1 gitu. Di sini bagaimana kita atau Anda bekerja di sebuah perusahaan besar ya, yang kemudian posisi Anda apa? Menduduki posisi sebagai apa? Sekretaris, berarti di mana sekretaris itu kalau secara umum kan mengatur ataupun terkait dengan hal-hal administrasi ya, administrasi surat menyerat, dan juga bisa juga masuk ke keuangan gitu ya. Berarti Anda bekerja di sebuah perusahaan besar ya, dan menduduki posisi sebagai sekretaris ya. Tadi bagian administrasi gitu ya. Dan yang dalam suatu ketika Anda diberikan tugas ya, tugas untuk membuat laporan keuangan bulanan ya, membuat laporan keuangan bulanan ya, itu memang sesuai dengan tupoksi ataupun job desk seorang sekretaris gitu ya. Yang mana di sini atasan Anda memerintahkan untuk melakukan rekayasa. Di sini baru muncul yang namanya problematika atau permasalahan. Rekayasa dalam konteks etik atau karakter itu baik atau buruk, positif atau negatif kalau rekayasa? Negatif. Negatif. Nah, jadi bagaimana di sini kita diberikan suatu pilihan ya. Apakah ingin menuruti atasan kita, tetapi dengan konsekuensi kita berbuat rekayasa. Berarti kan kita berbohong ataupun melakukan tindakan yang negatif. Atau justru kita tidak mengikuti atasan kita dengan cara berbuat yang sesuai dengan hati nurani. Nah, kalau kita kaitkan dengan konteks TKP, jawaban yang benar itu jawaban yang apa? Paling ideal ya. Opsi A sampai dengan E itu bisa semua. Bisa semua digunakan dan bisa semua diimplementasikan. Hanya saja kita harus mencari jawaban atau opsi yang kemudian paling ya, ataupun sangat ideal dibandingkan opsi-opsi yang lainnya. Seperti itu. Nah, kalau yang A bagaimana? Membuat laporan keuangan seperti apa yang diperintahkan atasan. Meskipun dalam hati ada penolakan, apakah itu tepat teman-teman? Yang Enggak. tidak. Kenapa tidak? Karena di situ bertentangan dengan apa? Hati Hati nurani. hati nurani. Karena etik tertinggi dalam TKP itu adalah logika dan juga hati nurani. Logika sebagai seorang makhluk sosial dan juga etik sebagai makhluk yang punya akal ya. Yang B itu langsung ataupun tidak langsung adalah
menganggap itu sebagai sesuatu yang wajar ya kan ya. Dia menyepelekan ya. Dia mengatakan perintah dari atasan adalah hal wajar ya. Setiap perusahaan pasti sering melakukan ya. Ini kurang ya. Jadi dia mewajarkan sesuatu yang dalam tanda kutip juga negatif ya. Ya, kalau yang D itu terlalu jauh ya. Terlalu jauh cakupannya. Jadi ingat, kita tidak boleh melampaui batas ya. Kita tidak boleh melampaui batas ataupun kan posisi kita sebagai sekretaris yang kemudian kalau yang kita diberikan tanggung jawab untuk melakukan rekayasa berarti kita cukup untuk mengekat ya, mengekat supaya kejadian buruk itu tidak terjadi. Bukan kuasa kita, bukan wewenang kita untuk melakukan pelaporan ya, melakukan pelaporan tindakan atasan tersebut ya. Yang E dengan senang hati menerima ya. Yang E ini artinya kita tidak punya pendirian. Kita tidak punya rasa idealisme, rasa yang namanya apa? Integritas ya. Jadi sangat kurang ya yang E ini. Oke. Jadi yang C ya. Jadi poin tertinggi, opsi tertinggi opsi dengan poin tertinggi itu ada di opsi yang C ya. Bagaimana tidak menuruti perintah kemudian memberikan penjelasan ya. Artinya ada penjelasan gitu ya. Ada keterangan kenapa kita tidak melakukan hal tersebut seperti itu. Yang mau tanyakan nomor 1 guys. Silakan. Ada yang mau ditanyakan number 1? Lanjut, Kak. Oke, next ya. Nah, sama ini. Ini dimensinya adalah kerjasama dalam pekerjaan ataupun jejaring kerja ya. Saya dan 4 rekan kerja ya. Kemudian menduduki jabatan sebagai tahu kabak nggak apa? Dalam instansi kabak itu apa? Kepala bagian ya. Bagian A, bagian C, bagian misalkan bagian prasarana, bagian pendidikan, bagian humas ya. Ini bagaimana upaya kita melakukan kerjasama ya. Kita menduduki sebagai jabatan masing-masing sebagai kabak ya. Kita sebagai kabak pendidikan, kabak humas, kabak sarana dan sebagainya. Ya. Kemudian masing-masing memimpin bagian di perusahaan ya. Suatu hari kabak-kabak ini mendapatkan tugas dari pimpinan instansi yang sifatnya adalah mendesak dan harus diselesaikan dalam waktu 3 hari ini ya. Ini kata kuncinya nih. Tetapi pada hari kedua pengerjaan, tugas itu sebenarnya saya sudah selesai ya, dan siap mengumpulkan kepada sebenarnya pada hari kedua sudah selesai dan siap mengumpulkan kepada pimpinan. Nah, namun melihat keempat rekan yang masih fokus, jadi deadline-nya hari ketiga, tetapi
pada hari kedua sudah selesai ya. Nah, karena melihat keempat rekan kerja yang belum selesai tadi, kita jadi ragu-ragu ya untuk melakukan tugas tersebut ya. Bagaimana tindakan idealnya yang bisa kita lakukan, teman-teman? Kita tidak mungkin mendahului ya. Ya, yang opsi terideal atau paling baik adalah opsi yang A. Dimensinya tadi ingat, kata kunci pertama sama-sama kepala bagian, diberikan tugas 3 hari deadline. Hari kedua udah selesai. Artinya bagaimana kita, teman kita yang pada hari kedua itu belum selesai, dia tidak salah ya. Artinya dia memanfaatkan waktu secara baik ya. Belum telat juga gitu ya. Karena kita ini adalah kerjasama, bukan kerja sendiri gitu ya. Kecuali kalau memang pada sampai deadline terakhir teman-teman itu belum selesai, maka jawabannya bisa bergeser kepada mengumpulkan terlebih dahulu ya, tanpa menunggu rekan yang lain. Tapi karena ini baru pada hari kedua sudah selesai, nah artinya kita harusnya menunggu rekan kerja yang lain ya, untuk bisa bersama-sama seperti itu. Jadi yang A ya, opsi paling ideal adalah opsi A. Bagaimana kita harus menunggu sampai hari ketiga ya, sehingga dapat menyesuaikan tugas bersama keempat rekan kerja yang lain ya. Yang B bagaimana? Segera menyerahkan tugas kepada pimpinan ya, tanpa menunggu rekan kerja yang lain. Artinya di situ dimensi kerjasamanya menjadi bias, dimensi kerjasamanya menjadi hilang ya, menjadi sesuatu yang tidak nampak ya, tidak sesuai gitu, justru malahan. Yang C itu mengambang ya, sebaiknya menunggu rekan kerja mengumpulkannya, agak bias ya. Yang D, segera menyerahkan tugas itu dan mengatakan bahwa rekan kerjanya belum selesai. Nah, ini ada sesuatu yang wagu gitu ya, yang tidak baik gitu ya. Yang E, lebih baik menunggu rekan kerja untuk menghindari anggapan yang E juga kurang gitu ya. Jadi opsi yang paling tepat opsi yang A ya. Bagaimana itu sesuatu yang jalan tengahnya ya. Oke, next ya. Nomor 3. Teman-teman baca. Jadi bagaimana pemahaman ataupun penyederhanaan bahasa ya, itu sangat penting ya.
Sudah ketemu belum? Nomor 3 apa? Di room chat apa jawabnya pada opsi yang B. Memintanya memintanya ya untuk segera bertobat ya. Artinya di situ bagaimana tahu teman-teman ya, barang-barang branded tahu ya. Ini seperti fakta ya, dalam beberapa kesempatan apa banyak pengemis gedungan ya. Banyak orang-orang yang mengaku jadi pengemis ya, ini sangat disayangkan gitu ya. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan ataupun memberikan uang kepada pengemis itu ya, ya tetapi kemudian dalam suatu ketika kondisi yang lain ternyata dia ketahuan ya kalau dia sebagai pengemis itu hanya berbohong. Nah, itu kan sesuatu yang tidak etis. Nah, bagaimana caranya? Ya tadi, kalau yang A itu kurang tepat ya, karena di dalam TKP yang harus kawan-kawan pahami, dia harus ada unsur namanya apa? Partisipasi, kemudian inisiatif dan juga kontribusi ya. Partisipasi, inisiatif dan kontribusi. Nah, itu. Kemudian yang B, memintanya untuk menyerahkan diri kepada polisi. Ini seperti analogi kalau misalkan maling aku penjara penuh ya. Jangan sangat sulit ya untuk membayangkan opsi yang B ini ya. Kalau yang C, menasehatinya sebenarnya bisa kita katakan opsi yang ideal, tapi menjadi tidak ideal karena apa? Dia menyuruh untuk mengembalikan semua pemberian, ini menjadi tidak ideal atau menjadi kurang tepat gitu ya. Kalau yang E, sebenarnya dalam hati ingin menegur, tetapi saya tidak mau berurusan lagi dengan orang. Artinya yang E ini tidak ada kontribusi, tidak ada partisipasi dalam hal ini ya. Bagaimana menanggapi ini? Oke, next ya. Nah, coba teman-teman baca empat apa jawabannya.
Oke, ada yang sudah jawab? A, E, ini bisa jejaring kerja dan juga sosial budaya ya. Aduh. Alexa dan Firda mendapat tugas bersama dalam menyelesaikan ya rancangan pengembangan program baru ya. Jadi dua orang itu awalnya diberikan tugas bersama ya dalam menyelesaikan rancangan pengembangan program terbaru ya. Yang mana tugas tersebut harus diserahkan pada atasan ya dalam waktu berapa? 2 hari kemudian ya. Tugas tersebut harus diserahkan kepada atasan 2 hari kemudian ya. Yang pada saat pengerjaan Alexa tiba-tiba jatuh pingsan ya. Dan harus dibawa ke rumah sakit. Nah, jika Anda sebagai Firda apa? Jadi bagaimana di sini yang harus kita pahami ada dua problematika utama. Problematika utama yang pertama adalah bagaimana adanya tugas yang harus segera diselesaikan. Problematika kedua apa? Dia justru malah sakit, jatuh sakit dan pingsan dan harus segera dibawa ke rumah sakit gitu ya. Jadi ada dua problematika sehingga opsi yang paling ideal nanti adalah apa namanya yang bisa menyelesaikan dua problematika secara langsung seperti itu. Yang bisa menyelesaikan ataupun menjadi solusi dari dua masalah ini gitu ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau teman-teman tanyakan silahkan. Jadi yang mana? Opsi yang E ya, mengantarkan Alexa ke rumah sakit kemudian mengerjakan tugas itu dengan maksimal. Artinya dua-duanya itu terselesaikan dengan baik ya. Alexanya bisa selesai, tidak sakit dan tugasnya bisa cicil diselesaikan. Oke. Jadi yang E ya. 5 ini namanya adalah opsi dimensi apa ini? Nomor 5 ini dimensi namanya teknologi, informasi, dan komunikasi. Ada yang tahu apa nomor 5? Maintenance itu?
Ayesa adalah seorang pegawai ya di suatu perusahaan ya, di suatu perusahaan yang mana dalam suatu hari perusahaannya itu sedang mengalami maintenance ya. Maintenance itu apa? Sedang mengalami maintenance WiFi ya. Dia sedangkan disuruh untuk mengirimkan laporan keuangan ya. Ayesha adalah seorang yang pegawai di suatu perusahaan konstruksi konstruksi bangunan ataupun kontraktor ya. Ayesha mendapatkan tugas dari atasan untuk melakukan pengelolaan keuangan dalam proyek pembangunan pasar rakyat ya. Hari ini atasan sedang melakukan perjalanan dinas terkait dengan proyek tersebut. Atasan mengirimkan pesan singkat kepada Ayesha untuk segera mengirimkan file laporan keuangan proyek pembangunannya. Sementara kondisi internet sedang mengalami apa? Tahu arti kata maintenance nggak? Di dalam tes itu tidak ada tema ya Mas ya. Jadi kita menebak sendiri ya di dalam apa namanya tes asli ya. Jadi sebisa mungkin kita pahami dari apa yang ada soal itu. Tahu jawabannya apa? Nomor 5. Bagaimana upaya ideal? Oh Yes. ya, izin Ya. menambahkan. Sebetulnya kalau tahun-tahun kemarin, waktu awal-awal itu ada temanya. Waktu awal-awal Hmm. soal TKP berubah. Tapi setelah itu ada yang temanya, ada Dihapus. yang enggak. Seperti itu. Ya. Nah, kalau untuk tahun ini nggak tahu. Kalau tahun kemarin sih ada yang ada temanya, ada yang enggak. Jadi nggak semua soal dikasih tahu temanya. Itu hanya beberapa soal aja yang dikasih tahu temanya. Seperti Benar. itu. Jadi Jadi uh, ya untung-untungan. uh, sebisa mungkin teman-teman jangan berharap yang ini ya. Maksudnya berharap yang paling mudah artinya mempersiapkan resiko yang ini ya, yang maksudnya paling agak buruk gitu supaya terbiasa. Kalau teman-teman sudah terbiasa yang gampang nanti justru akan sulit ketika karena dalam beberapa ini apalagi kan PNS 2000 ataupun SKD 2024 ini kan yang paling banyak ya. Jadi mungkin agak banyak gitu ya. Yang mana? Si B ya. Karena dalam kondisi situasi sekarang ini kan kita bisa asumsikan, kita bisa narasikan ataupun analogikan semua itu punya handphone ya. Semua itu bisa melakukan tethering ya melalui gadget ataupun handphonenya masing-masing seperti itu yang opsi B ya. Yang A kurang ya, segera menelpon atasan dan memberitahukannya itu tidak ada partisipasi, tidak ada kontribusi. Oke. Yang B paling tepat ya. Kemudian yang C mencari warnet. Mencari warnet itu satu strip lebih rendah daripada yang ada di opsi B ya. Tuh. Yang D gimana yang D opsi D? Beristirahat sambil menunggu. Kurang tepat ya. Nyantai malahan ya. Kalau yang E bagaimana mengatakan kepada atasan bahwa pengiriman laporan jika koneksi sudah stabil. Yang E itu hanya konfirmasi tapi tidak ada upaya untuk melakukan tindakan ke arah penyelesaian ya. Oke, ada yang mau tanyakan nomor 5 teman-teman silakan.
Nomor 6, saya adalah seorang customer service ya, CS, di sebuah instansi pemerintah, misalkan bank milik negara, kantor asuransi milik negara, Taspen, ataupun dinas-dinas terkait lah ya, gitu. Yang mana suatu hari tetangga saya yang sering memiliki pandangan politik dan organisasi berlawanan dengan saya datang ke kantor untuk meminta pelayanan terkait dengan apa, perizinan tempat usahanya yang baru. Saya akan yes. Ini sudah terlihat ya, opsinya adalah kalau dibenturkan antara kehidupan pekerjaan, kalau terjadi dilematis pertentangan antara pekerjaan dengan kehidupan pribadi, ya lagi-lagi kita tidak boleh untuk mendahulukan yang pribadi. Kita harus selalu mendahulukan apa, bagian yang pekerjaan ya, mendahulukan sesuatu yang memang tupoksi kita seperti itu ya. Nomor 6, yang A bagaimana? Meminta rekan saya yang lain untuk melayaninya. Berarti dia kabur ya dari tanggung jawab sebagai seorang pelayan publik ya. Yang B, melayaninya seperti pengunjung lain karena saya tidak ingin mendapat teguran. Yang B itu sebenarnya dia melayani, tetapi motif dia melayani kan bukan dari hati nurani, tapi karena motif eksternal ataupun takut apa ya? Takut kena marah atasan ya. Sedangkan etik tertinggi dari TKP kan bukan dari atasan, bukan dari pemimpin, tapi dari hati nurani ya. Idealismenya dari hati nurani. Apalagi yang C sangat laknat ya, membuat dia menunggu untuk mendapatkan pelayanan ya. C sangat jauh ya. Yang D, yang E sama, melayaninya karena hal tersebut menjadi pekerjaan, tetapi dalam hati tidak senang. Itu E juga kurang ya. Jadi yang D ya, bagaimana, ingat kalau ada dilematisasi atau dilematis antara kehidupan pekerjaan dan pribadi, harus mendahulukan yang pekerjaan mutlak ya, tidak bisa dibantah apapun sama sekali. Baiklah, nomor 6 Mas Mbak semua, teman-teman ada yang mau ditanyakan dahulu, silakan. Sebelum saya next. Oke. 7. Ini juga namanya aspeknya kalau berdasarkan narasi soal lebih kepada sosial budaya ya. Suatu hari rekan kerja saya berkunjung ke rumah ya. Suatu hari rekan kerja berkunjung ke rumah. Untuk apa? Untuk membicarakan sesuatu hal terkait dengan pekerjaan. Berarti kita punya tamu, yang mana tamu itu tetapi juga membicarakan pekerjaan ya. Saya mengetahui bahwa rekan kerja saya tersebut membenci asap rokok ya. Membenci asap rokok. Sementara saya sadar saya adalah seorang perokok berat. Nah, kita ataupun saya sebagai seorang perokok berat itu adalah konteks pribadi. Tetapi di sini kita ada kehidupan sosial. Kita sedang menerima tamu. Terlebih tamu kita ini juga akan apa ya? Membahas terkait dengan pekerjaan. Berarti double-double ya. Nah, bagaimana upaya kita di sini teman-teman untuk mengatasi hal dilematisasi seperti ini? Yang D nggak bisa ya, D agak kurang ya. Tetap kepada opsi E ya. Tidak merokok untuk menghormatinya agar dia bisa merasa nyaman. Artinya ingat, pokoknya kalau ada pertentangan antara dilematisasi kehidupan pekerjaan dengan kehidupan pribadi, tidak boleh kita itu setengah-setengah ya, harus pada pelayanan ya. Ya perokok beratnya itu dia harus mengalah Mas, karena itu kan kehidupan pribadi dia itu.
Jadi bagaimana walaupun dia perokok candu ya, jadi dia harus mengalah demi tadi pelayanan publiknya tadi. Apalagi ini tamunya seorang pekerjaan ya. Jadi harus kita pahami ya. Mungkin memang dalam kondisi faktanya sulit ya, tapi dalam teorinya tetap itu yang harus dilakukan gitu ya. Seperti itu. Opsi yang E ya. Yang D masih bisa ya, masih bisa digunakan, itu poinnya 4 ya. Yang D. Yang B yang paling tidak etis ya. Artinya tidak ada upaya memanusiakan manusia lain ya, ataupun menghargai etik manusia lainnya, seperti itu. Oke. Number 7 ada yang mau dikonfirmasi, Mas Mbak sekalian, teman-teman, saya persilahkan. Nah ini, Anda punya teman ya, yang sangat dekat dengan Anda ya. Kenapa? Karena sejak kecil Anda dan teman Anda selalu bersekolah di tempat yang sama. Dan sekarang teman Anda tersebut juga bekerja di perusahaan yang sama-sama semua ya. Kemudian suatu hari anak teman Anda tadi ya, dia berarti sudah bestie dengan Anda ya, dari kecil ya, bahkan dari kecil sudah selalu bersama-sama, bahkan dalam perusahaan yang sama pula, seperti itu. Nah, suatu hari anaknya dirawat di rumah sakit karena menderita usus buntu ya, dan harus dioperasi. Teman Anda tersebut tidak bisa membayar tagihan rumah sakit yang jumlahnya lumayan banyak atau besar ya. Artinya kesulitan dalam hal pembiayaan, seperti itu. Maka yang akan Anda lakukan adalah apa, teman-teman? Dalam kondisi tertentu ya, memang kita harus berkorban, tapi ingat, kata kuncinya apa? Tidak boleh kita itu mengorbankan diri pribadi banyak, kemudian merugikan diri kita banyak juga, nggak boleh ya. Artinya harus seimbang gitu ya. Ketika kita berkorban, maka ya sesuai gitu ya. Jangan sampai kita berkorban habis-habisan, kita yang habis itu juga kurang etis atau kurang tepat, seperti itu. Yang mana? Opsi yang ya, opsi yang C ya, mengkoordinasi teman satu kantor ya untuk menyisihkan uang. Artinya bagaimana kepedulian kita, bagaimana sesuatu itu bisa memberikan dampak yang lebih luas, bisa memberikan manfaat yang lebih banyak, seperti itu ya, memberikan dampak yang lebih konkret ya, memberikan dampak yang banyak, seperti itu. Di opsi yang C. Yang A, kenapa A? Membantu sebagian, itu masih bisa ya, itu poinnya 4 ya. Yang B, membayar semua biaya rumah sakit walaupun harus menguras. Nah ini agak sanksi ya, artinya agak ambigu, kayaknya agak rancu gitu ya. Yang D, bersimpati kepadanya dan berusaha untuk menghibur, itu nggak ada gunanya ya. Yang dibutuhkan materi ya, yang dibutuhkan sesuatu untuk membayar rumah sakit ya, bukan untuk memberikan ketenangan ya. Yang E, menyarankan kepadanya untuk meminjam uang di bank, itu hanya menyarankan ya, jadi kurang tepat ya, agar dapat segera membayar tagihan rumah sakit. Jadi kurang anu ya, satset gitu ya, agak jauh ya, jadi kurang. Di opsi E
kurang ya. Jadi yang C ya, yang tadi benar Mas Mbak semua, memiliki kontribusi nyata, memiliki hal-hal yang valid ya di lapangan. Oke, ada yang mau ditanyakan dahulu nomor 8 teman-teman? Sembilan ini sosial budaya, yang mana justru mengarah kepada hal-hal sehari-hari ya. Ketika pulang dari kerja ini, ketika pulang dari bekerja, saya melihat anak saya yang masih berusia di bawah 5 tahun. Balita berarti ya. Yang masih berusia di bawah 5 tahun sedang bermain di ruang kerja saya ya. Dan kemudian apa? Dia mengacak-acak meja kerja sehingga banyak berkas yang jatuh berserakan di lantai. Sikap saya bagaimana teman-teman? Sikap kita untuk menyelesaikan ini. Anaknya berusia di bawah 5 tahun ya, ataupun balita ya. Sikap saya adalah mana? Anak di bawah 5 tahun itu dia terkadang tidak manjur dengan kata-kata ya, tetapi harus langsung dengan tindakan ya. Kalau mereka diberikan keteladanan, kita yakin justru mereka akan nurut ya. Tapi kalau hanya dengan kata-kata itu malah terkadang tidak didengarnya ya, ataupun disepelekan. Berarti yang mana? Lebih ke B ya, langsung mengajaknya, kemudian menemani. Artinya pembelajaran di sini secara langsung gitu ya. Kita membelajarkan dia untuk tidak mengacak-ngacak meja dengan cara mengajaknya keluar ya. Dan sembari menemaninya untuk bermain di ruang tamu seperti itu. Jadi kepada aspeknya itu tidak menggunakan kata-kata tapi langsung kepada tindakan. Itu juga penting dalam TWK ya. Berapa kali diingat? There's no second choice. It's the motherfucking Rafa. Saat saya sedang mempersiapkan diri liburan bersama keluarga, atasan memerintahkan tugas yang sangat mendadak ya. Tugas atasan memang mendadak terus ya.
dadakan terus ya. Dan harus segera diselesaikan karena tugas itu sangat penting ya untuk keberlangsungan perusahaan ya. Itu penting sekali ya untuk keberlangsungan perusahaan. Saya akan apa di situ, teman-teman? Dalam ini yang tadi secara sederhana, kalau ada dilematis dilematis antara pekerjaan dan keluarga, kita tetap kepada ke pekerjaan ya. Artinya pekerjaan itu sesuatu yang tertinggi di dalam konteks ataupun di dalam kondisi tertentu. Semuanya deh nggak boleh gitu ya. Jadi yang mana? Opsi yang yang E ya. Artinya E itu dua-duanya bisa diikuti ya. Bagaimana melaksanakan tugas dari atasan dan berjanji kepada keluarga untuk liburan di luar. Artinya berjanji itu kan untuk memastikan bahwasanya tidak mencela-mencela ya, seperti itu. Yang A, melaksanakan tugas dari atasan dan meminta waktu pengganti. Enggak ya, dia lebih mendahulukan. Ini meminta waktu itu artinya belum ada kepastian ya. Yang B itu membatalkan, artinya kan juga keluarga penting juga ya, kurang tepat juga ya. Yang C juga kurang ya, menawarkan kepada teman ya. Yang D, apalagi D ya, kurang ya. Jadi E ya. Oke, 11. Oke, tadi dari Bang Mamat sampai nomor berapa Mas? 15 saja ya? Bang. Iya Kak, sampai nomor 15 saja Kak. Oke. 4 soal lagi. Besok berarti ini ya sampai selesai Mas ya, sesuai waktu ya. Besok kalau nggak 15, 20 soal aja Kak. Oke, sesuaikan Mas ya. Oke, siap. Gampang ini. Besok saya akan tampil dalam sebuah acara seminar ya. Yang mana seminar ilmiah itu memang terkadang kita disuruh membuat makalah ataupun bahan untuk presentasi, okay? Dan saya belum menyelesaikan makalah yang akan saya tampilkan ya. Karena di kantor sedang banyak sekali pekerjaan yang harus diselesaikan hari itu juga. Maka yang akan saya lakukan adalah apa? Tidak boleh kita itu mendahului ataupun menyepelekan apa yang telah kita daftar. Kita mau seminar, pasti kita ada proses-prosesnya kan. Kita juga sudah tahu konsekuensi ataupun hal-hal apa yang nantinya harus kita siapkan ketika mendaftar menjadi pembicara di seminar ya, ataupun di proceeding gitu ya. Kemudian apa? Win-win solusinya apa teman-teman di sini? Yang bisa untuk menjawab soal nomor 11 ini adalah yang mana? Yang A, meminta bantuan teman. Masih bisa, tapi kurang ideal ya. Yang B, menggunakan makalah tahun lalu. Ini kurang ya, artinya tidak ada inovasi ini. Apalagi yang C, tidak hadir seminar karena belum persiapan. Sedangkan masih ada waktu ya, 1 hari ya. Yang D juga sama ya. Berarti yang mana? Opsi yang terbaik adalah opsi yang E. Benar E? Segera menyelesaikan ya makalah dengan cepat pada hari itu sehingga besok sudah bisa ditampilkan pada acara seminar. Itu ya. Jadi lihat ataupun jawab pada poin yang memberikan manfaat langsung ya. (12) ini mindset ya. Dalam kehidupan sehari-hari kita,
banyak sekali pekerjaan yang harus kita selesaikan ya. Namun terkadang sulit untuk bisa memilih antara satu pekerjaan dan pekerjaan lainnya gitu ya. Mana yang paling penting untuk kita selesaikan terlebih dahulu ya. Sehingga apa? Sehingga tidak jarang terjadi penumpukan pekerjaan yang akhirnya semuanya menjadi berantakan alias tidak terselesaikan ya. Sebagian orang menganggap bahwasanya uang itu adalah segalanya ya. Tapi apa namanya? Sebagian orang juga menganggap bahwasanya tidak perlu uang ya. Uang juga bukan segala-galanya gitu ya. Uang bukan segala-galanya ya. Bahkan seberapa besar jumlah pekerjaan yang akan Anda tangani, semua itu akan Anda mudah selesaikan di sini ya. Sebenarnya jika Anda memahami cara untuk menyelesaikan yang namanya suatu pekerjaan, meskipun Anda tidak memiliki uang, Anda pun bisa menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, bahkan seberapa besar jumlah pekerjaan yang Anda akan tangani. Semua itu mudah untuk Anda selesaikan ya. Agar sebuah pekerjaan berhasil, biasanya saya apa? Ini opsinya. Biasanya adalah agar tadi intisari pertanyaan adalah apa? Agar sebuah pekerjaan berhasil. Mas Nabil tadi ya, ada yang lain? Ya, lebih ke juga ya. Artinya sebelum memulai pekerjaan harusnya kita mempelajari pekerjaan itu secara baik dulu ya. Mana yang menjadi intisari pekerjaannya, mana yang menjadi problematikanya gitu ya. Artinya sesuatu akan bisa kalau kita tahu caranya. Sesuatu akan berhasil ketika kita tahu caranya bagaimana untuk mengerjakannya. Itu. Jadi yang ya. Yang A mencontoh orang lain ini juga bisa ya, tapi kurang ya. B menemukan cara sendiri. Bisa juga, tapi kurang ideal. Tetap kalau dibandingkan dengan opsi E lebih tinggi opsi E. 13 gampang ini. Ketika saya sedang bersantai dan menonton televisi di rumah, saya mendengar suara gaduh dan sirine mobil pemadam kebakaran ya. Kemudian saya keluar ya dan mengeceknya, ternyata telah terjadi kebakaran di tempat ibadah ya, tempat tinggal saya ya. Namun tempat ibadah tersebut berbeda dengan keyakinan yang saya anut ya. Bagaimana semestinya yang saya lakukan teman-teman? Lebih kemana? Kepada opsi D ya. D kenapa Mas Nabil alasannya tadi D? Karena ini Bang, jadi kan kita walaupun berbeda agama dengan agama lain, kita tetap ada rasa peduli gitu Bang, dengan cara mengajak di lingkungan tempat tinggal. Karena kan di konteks soal itu ada apa ya, tempat ibadah yang ibadah. terjadi kebakaran gitu Bang. Jadi ya kita tolonglah gitu dengan mengajak warga lingkungan untuk menolongnya gitu. Artinya musibah yang disebabkan juga musibah yang ini masih artinya publik ya. Dan bagaimana tadi partisipasi kita gitu ya dalam kontribusi ini kan ya, dalam hal ini kan ya. Yang A itu kurang ada ya. Yang B hanya akan menyumbangkan sebagian gaji, bisa sih. Yang C agak salah kaprah, yang E melaporkan ya. Itu tidak punya konkret ya. Artinya benar kata Bang Nabil dan Mas Nabil ya. Itu ditunjukkan adanya kontribusi yang efektif ya, banyak kontribusi di situ, banyak kontribusi di dalam hal itu tadi gitu. Jadi bagaimana mengajak warga untuk apa? Berarti ikut seolah-olah itu ini ya Mas, apa namanya? Merasa juga bagian dari musibah tadi ya. Oke, dua lagi.
Nah, ini dua lagi. Anda melihat rekan kerja Anda menggunakan fasilitas kantor ya untuk kepentingan pribadi. Tidak jarang mereka melakukannya di jam kerja sehingga melalaikan ya tanggung jawab mereka. Sikap yang Anda lakukan adalah apa? Ingat, posisi kita sebagai karyawan juga ya, tidak boleh berlebihan ya. Jadi lebih ke opsi mana? Opsi yang lebih kepada opsi yang C salah ya. Menasihatinya tetapi akan acuh. Selanjutnya akan tidak peduli. Sekarang ya. B ya. Mengingatkannya dulu, kemudian dalam suatu waktu ketika terjadi kembali, maka boleh untuk melaporkan ya kepada atasan ya bila rekan kerja saya mengulanginya pada lain waktu. Itu ya. Yang A kurang ya, menyarankannya agar rekan kerja tidak menggunakan. B tepat ya. D menyarankan menggunakan setelah jam kantor, kurang juga ya. E mengingatkannya juga kurang. Jadi B ya paling tepat ya. Oke. Ada yang mau teman-teman tanyakan nomor 14? Next ya. Last number, gampang ini. Saat ini kemajuan teknologi berkembang pesat ya. Hal tersebut juga berpengaruh di berbagai bidang kehidupan, termasuk tempat saya kerja. Kantor saya sepakat untuk membuat grup di sebuah program jejaring sosial ya untuk mempermudah komunikasi dan berbagi Kak, informasi. jeda dulu aja Kak, lagi azan Kak. Oke. Jeda dulu aja biar yang lain sambil jawab dulu, sambil dengerin azan gitu. Oke. Oke, sambil nunggu azan di tempat Kak Volta selesai, bisa dijawab dulu ya, nomor 15. Dibaca dulu. Teman-teman, apa jawabannya di sini? Adaptasi dalam
pekerjaan. Apa jawabannya? Berarti yang mana? Langsung yang C ya. Artinya apapun kondisi kita langsung tetap harus mengganti ataupun langsung mengganti gadget kita walaupun mungkin kita tidak ada gitu ya. Gitu. Oke, teman-teman. Seperti itu ya untuk malam sore hari ini ya. Terima kasih atas atensinya ya. Ini sudah maghrib juga ya. Maaf tadi sempat terpotong gitu ya. Insya Allah kita bertemu kembali besok sore ya Mas Isan ya. Iya, Kak. Terima kasih teman-teman. Selamat lanjut aktivitasnya ya. Semoga bisa berkah dan membantu teman-teman di SKD 2024. Saya Airi. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya.